Romusa adalah singkatan dari Romusa Pekerja Paksa, yang merujuk kepada pekerja yang dipaksa untuk bekerja oleh pihak penjajah selama masa pendudukan Jepang dan Belanda di Indonesia pada periode Perang Dunia II. Kegiatan ini dikenal dengan sebutan buruh paksa. Romusa terbentuk karena kebutuhan Jepang akan tenaga kerja tambahan untuk proyek konstruksi dan militer. Dipilih secara paksa dari berbagai lapisan masyarakat, Romusa bekerja dalam kondisi yang sulit tanpa hak asasi manusia dan sering menghadapi kekejaman. Meskipun sejarahnya kelam, Romusa menjadi simbol perlawanan dan ketahanan manusia di tengah tekanan, mencerminkan perjuangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa sulit selama pendudukan asing. Romusa pertama kali muncul selama pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945. Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mendukung upaya perang mereka, dan akhirnya Romusa dipekerjakan untuk proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Romusa pertama kali terbentuk selama pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia II. Pada masa itu, Jepang memerlukan sumber daya manusia tambahan untuk mendukung perangnya. Pada tahun 1942, pihak Jepang melaksanakan kebijakan buruh paksa, memaksa penduduk Indonesia, terutama di Jawa, untuk bekerja dalam proyek konstruksi dan infrastruktur. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan jalan, rel kereta api, lapangan udara, dan fasilitas militer lainnya. Romusa terbentuk sebagai hasil dari pemaksaan terhadap warga sipil, menciptakan periode penderitaan dan penindasan yang mendalam dalam sejarah Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mengapa Romusa terbentuk? Romusa terbentuk karena kebutuhan ekonomi dan militer Jepang yang membutuhkan sumber daya manusia tambahan untuk mendukung perang mereka. Pekerjaan yang dilakukan oleh Romusa meliputi pembangunan jalan, rel kereta api, lapangan udara, dan proyek infrastruktur lainnya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Romusa? Mayoritas Romusa berasal dari penduduk desa yang dipaksa oleh pihak Jepang untuk bekerja. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, pedagang, dan pekerja lainnya. Para Romusa seringkali dipaksa meninggalkan keluarga mereka dan diangkut ke lokasi proyek-proyek konstruksi. Semua lapisan masyarakat Indonesia terlibat dalam kegiatan Romusa. Pekerja paksa atau Romusa berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, seperti petani, pedagang, pekerja pabrik, dan warga sipil lainnya. Baik pria maupun wanita, tua dan muda, dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sulit. Pemilihan Romusa tidak memandang status sosial atau ekonomi, melibatkan orang-orang dari berbagai kelompok dan daerah. Penderitaan akibat kebijakan buruh paksa ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, menciptakan luka yang mendalam dalam sejarah bangsa dan masyarakat. Tujuan utama pembentukan Romusa adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Jepang tanpa memperhitungkan hak asasi manusia. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sulit dan seringkali tidak manusiawi. Tujuan utama pembentukan Romusa adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Jepang tanpa memperhitungkan hak asasi manusia. Jepang memaksa penduduk Indonesia bekerja sebagai Romusa untuk mendukung upaya perang mereka, terutama dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Pekerjaan Romusa melibatkan pembangunan jalan, rel kereta api, lapangan udara, dan proyek lain yang mendukung kepentingan militer Jepang. Kebijakan ini menciptakan kondisi kerja yang sulit, dengan Romusa bekerja hingga kelelahan ekstrim tanpa upah yang layak. Tujuan ini mengeksploitasi masyarakat lokal untuk kepentingan imperialistik Jepang, menciptakan penderitaan yang mendalam di antara Romusa dan keluarga mereka. Tujuan penggunaan Romusa dalam konteks sejarah yaitu proyek infrastruktur, ekonomi perang, keberlanjutan pemerintahan Jepang, dan eksploitasi sumber daya manusia. Romusa memiliki dampak yang sangat banyak kepada rakyat Indonesia. Beberapa adalah yang berdampak positif, namun banyak juga dampak negatifnya, yaitu korban jiwa dan penderitaan, pengerusakan sosial dan ekonomi, trauma dan peninggalan emosional, dan kesadaran nasionalisme. Dampak dari kebijakan Romusa terhadap masyarakat Indonesia selama Perang Dunia II sangat berat dan melibatkan penderitaan ekstrem. Secara fisik, Romusa menghadapi kondisi kerja yang sulit, tanpa pelindung, dan seringkali tanpa cukup makanan, menyebabkan malnutrisi dan penyakit menyebar di kem-kem Romusa. Banyak yang kehilangan nyawa akibat kelelahan ekstrim dan perlakuan tidak manusiawi. Dampak psikologis juga besar dengan Romusa mengalami traumatisasi akibat pemaksaan dan perlakuan buruk yang mereka terima. Keterpisahan dari keluarga dan lingkungan asal juga memberikan dampak emosional yang mendalam. Selain itu, Romusa yang selamat meninggalkan warisan sejarah yang mencekam, menciptakan kenangan yang membekas dalam ingatan mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Dampak sosialnya melibatkan perpecahan keluarga dan komunitas, serta menyisakan trauma dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, dampak dari Romusa bukan hanya terbatas pada aspek fisik,
tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial yang menciptakan rentang penderitaan yang mendalam dan meninggalkan jejak yang terasa dalam sejarah Indonesia. Meskipun Romusa merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang kelam, keberadaannya menyoroti ketahanan dan keuletan masyarakat Indonesia di tengah cobaan. Pasca Perang Dunia II, Romusa telah menjadi simbol perlawanan dan semangat untuk mempertahankan kebebasan dan martabat manusia. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Halo Edukasi.